9 alasan nggak jajan di perjalanan mudik, hemat dan tidak menguras tabungan, Ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Fenomena mudik tahun 2026 ini diprediksi bakal makin ramai. Tapi ya gitu, harga BBM sama tarif tol juga ikut-ikutan mudik alias naik ke atas yang bikin dompet kita para ibu-ibu ini rasanya kayak lagi ikutan lomba lari maraton. Megap-megap kehabisan napas. Penting banget buat kita bahas ini karena menurut sebuah artikel gaya hidup hemat terbaru, pengeluaran terbesar saat perjalanan jauh itu justru sering bocor halus di rest area yang harganya kadang suka nggak masuk akal. Masa harga mie instan seduh saja bisa setara harga ayam geprek di pasar dekat rumah kita? Jadi, daripada uang tabungan yang kita kumpulin setahun penuh ludes cuma buat jajan sembarangan di jalan, mending kita putar otak biar mudik tetap asyik, tapi saldo ATM tetap aman sentosa sampai tujuan nanti. Alasan pertama yang paling logis adalah demi menyelamatkan kesehatan lambung keluarga kita, karena kita nggak pernah tahu itu, minyak di warung pinggir jalan sudah berapa kali ganti shift, atau malah sudah sehitam aspal jalanan. Ibu pasti tahu rasanya kalau anak tiba-tiba sakit perut di tengah kemacetan. Itu rasanya lebih horor daripada lihat tagihan kartu kredit suami yang membengkak. Karena kita beli daster baru, diam-diam. Dengan bawa bekal sendiri, kita punya kendali penuh atas higienitas makanan. Jadi nggak perlu tuh ada adegan drama berhenti tiap 15 menit cuma buat nyari toilet karena ada yang salah makan. Percaya deh, Bu, kalau bekal nasi balado buatan sendiri, itu jauh lebih mewah daripada makanan cepat saji yang isinya cuma tepung tapi harganya selangit. Selanjutnya, alasan kedua adalah soal efisiensi waktu yang sangat berharga. Kalau kita nggak mau terjebak macet berjam-jam cuma gara-gara antre makanan, rest area saat musim mudik itu sudah kayak lautan manusia. Mau pesen makan saja antrenya bisa sepanjang harapan kita buat punya berat badan ideal tanpa diet. Kalau kita bawa bekal, kita bisa makan dengan santai di dalam mobil sambil menikmati pemandangan atau dengerin musik. Gak perlu rebutan kursi sama bapak-bapak yang lagi ngerokok. Bayangin berapa banyak waktu yang bisa kita hemat kalau kita nggak perlu masuk ke kerumunan. Orang yang lagi kelaparan dan emosian itu, alasan ketiga yang nggak kalah penting adalah soal porsi yang lebih memuaskan. Karena kalau jajan di jalan itu, porsinya seringkali pelit banget. Cuma cukup buat ngisi sela gigi doang. Ibu kan paling tahu kapasitas perut suami dan anak-anak yang kalau sudah lapar itu galaknya bisa ngalahin harimau. Dengan bawa rantang sendiri, kita bisa isi nasi sebanyak yang kita mau, lauknya juga bisa double. Jadi nggak akan ada yang rewel kelaparan di tengah jalan tol yang nggak ada pintu keluarnya. Makan kenyang hati, senang, perjalanan pun terasa lebih cepat. Sampai karena semua orang di mobil dalam kondisi perut terisi penuh dengan cinta. Poin keempat adalah kita bisa menghemat biaya sampai 50% dari total anggaran perjalanan kalau kita disiplin buat nggak tergoda aroma sate di pinggir jalan. Uang yang tadinya mau dipakai jajan itu bisa kita alihkan buat tambahan uang amplop lebaran buat keponakan di kampung, atau buat jajan bakso bareng keluarga besar nanti. Ingat Bu, satu mangkuk bakso di pinggir jalan jalur mudik, kadang-kadang harganya bisa buat beli bakso serumah. Kalau kita beli di pasar tradisional langganan kita harus jadi menteri keuangan keluarga yang galak kalau urusan beginian. Supaya pulang mudik nggak bawa utang yang menumpuk. Alasan kelima berkaitan dengan sampah yang kita hasilkan. Karena biasanya jajanan di luar itu pakai bungkus plastik atau styrofoam yang banyak banget dan bikin mobil jadi kotor. Kalau kita pakai wadah makan sendiri yang bisa dicuci, mobil tetap rapi dan kita juga ikut kontribusi menjaga lingkungan dari tumpukan sampah plastik. Ibu pasti malas kan? Kalau baru sampai rumah mertua, tapi isi mobil sudah kayak tempat pembuangan akhir sementara karena banyak bungkus sisa makanan berserakan. Kebersihan mobil itu mencerminkan
manajemen rumah tangga kita. Jadi jangan sampai kita dicap jorok cuman gara-gara bungkus gorengan yang berceceran di kolong kursi. Keenam, membawa bekal sendiri itu memberikan kenyamanan emosional karena rasa masakan ibu itu selalu punya cara buat menenangkan hati yang stres akibat macet. Saat cuaca di luar lagi panas-panasnya dan jalanan macet total, menyuap nasi dengan lauk kesukaan itu rasanya seperti dapat pelukan hangat di tengah kekacauan dunia persilatan mudik. Anak-anak juga cenderung lebih anteng kalau mereka makan makanan yang sudah biasa mereka makan di rumah, daripada harus adaptasi sama rasa makanan baru yang belum tentu cocok. Ibu adalah pahlawan yang membawa suasana rumah ke dalam kabin mobil yang sempit itu. Ketujuh, kita bisa menghindari jebakan harga getok yang sering terjadi di tempat wisata atau rest area dadakan yang kadang suka bikin kita mau nangis pas bayar. Sering banget kan ada cerita orang makan ayam bakar harganya tiba-tiba jadi 100.000 per porsi. Padahal rasanya biasa saja, dan ayamnya sekecil burung pipit. Dengan gak jajan di jalan, kita terhindar dari rasa dongkol yang bisa merusak mood liburan sepanjang jalan, cuma gara-gara merasa dibohongin secara halus. Lebih baik kita makan tenang dengan modal bumbu dapur sendiri, daripada makan sambil mikirin cicilan yang belum lunas, gara-gara ditipu harga makanan. Alasan ke-8 adalah soal variasi gizi yang lebih seimbang. Karena biasanya makanan di jalanan itu cuman karbohidrat. Ketemu karbohidrat ditambah micin yang melimpah. Ibu bisa selipkan buah-buahan segar, potongan wortel, atau sayuran yang bikin keluarga tetap segar dan gak gampang lemas selama perjalanan panjang. Kesehatan keluarga adalah investasi nomor 1. Dan itu dimulai dari apa yang kita siapkan di dalam kotak bekal mereka masing-masing. Jangan sampai kita sampai di kampung halaman malah langsung cari tukang urut atau dokter, karena badan pada pegal dan leher kaku akibat kebanyakan makan penyedap rasa. Terakhir, poin ke-9 adalah soal mengajarkan disiplin dan gaya hidup hemat kepada anak-anak kita sejak dini, agar mereka paham kalau uang itu nggak jatuh dari langit. Mereka bakal belajar kalau keseruan mudik itu bukan tentang seberapa banyak kita jajan di jalan, tapi tentang kebersamaan dan perjuangan buat sampai ke rumah nenek. Ini adalah momen bonding yang luar biasa saat kita berbagi makanan di dalam mobil sambil cerita-cerita lucu atau sekadar main tebak-tebakan sederhana. Jadi Bu, mari kita kuatkan niat buat tutup mata kalau lewat gerai makanan cepat saji dan tetap setia sama sambal teri buatan sendiri yang rasanya tiada tandingannya. Memang iya Bu, godaan buat jajan itu kadang lebih berat daripada godaan buat nggak belanja online pas lagi tanggal kembar di marketplace favorit kita. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, pengendalian diri ini adalah bentuk kasih sayang kita yang paling nyata buat masa depan finansial keluarga. Supaya pulang mudik kita nggak pusing mikirin cara bayar tagihan listrik bulan depan. Mari kita jadikan momen mudik tahun ini sebagai pembuktian kalau ibu-ibu itu adalah manajer paling hebat di dunia yang bisa bikin perjalanan ribuan kilometer tetap mewah meski dengan modal bekal sederhana dari dapur sendiri. Semangat terus ya para pejuang mudik dan para menteri keuangan rumah tangga yang luar biasa hebatnya dalam menyusun strategi demi kesejahteraan bersama. Jangan lupa pastikan semua wadah bekal sudah masuk ke dalam tas dan semua bahan makanan sudah dimasak dengan matang sempurna sebelum kita berangkat menembus kemacetan. Semoga perjalanan mudik ibu sekeluarga lancar, penuh tawa, dan yang paling penting adalah tetap hemat sampai titik darah penghabisan saldo di dompet masing-masing. Sampai jumpa di kemenangan Lebaran dengan hati yang bersih dan tabungan yang masih tetap utuh berisi. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di cerita dan episode yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.